Oke teman-teman semuanya, sekarang teman-teman bisa kembali lagi ke dashboard website. Di sini kita kunjungi situs ya, dan kita akan mengatur untuk halaman archive dari lokasi ya. Jadi kalau teman-teman klik lokasi, di sini sudah tampil untuk listing lokasinya. Tapi kalau teman-teman klik untuk properti dari masing-masing lokasi ini belum muncul ya teman-teman, untuk jumlah untuk apa, untuk propertinya ya. Nah sekarang kita akan buat dulu namanya listing ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman kembali ke dashboard website. Di sini kita cek dulu teman-teman di bagian Jet Engine, lalu ke bagian listings. Kita coba cek di sini, listing lokasi sudah ada ya teman-teman. Berarti bukan listing teman-teman, tapi archive ya namanya. Sorry saya lupa teman-teman. Nah ke bagian template, lalu template tersimpan teman-teman. Oke, kita tambah baru di sini. Lalu untuk tipe templatenya kita pilih archive teman-teman. Nah di sini kita akan pilih namanya, untuk propertinya, untuk nama templatenya ya, saya akan buat namanya archive lokasi ya. Nah kita buat template. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Di sini kita import template teman-teman. Silahkan ke bagian templateku. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Nah ini ya, template agen teman-teman sisipkan dan jangan diterapkan ya. Oke, di sini untuk agen ini teman-teman klik. Lalu silahkan di bagian tag dinamisnya diubah ke bagian Jet Engine teman-teman ya. Oke, lalu ubah ke bagian term field. Nah teman-teman atur di bagian taksonominya menjadi lokasi properti, dan fieldnya silahkan pilih term name. Oke, lalu di sini teman-teman klik untuk listingnya ya. Silahkan teman-teman arahkan listingnya ya, diganti. Di sini kita akan cari listing property ya. Di sini agak lama teman-teman saat mengambil ini. Saya kurang tahu apakah memang update dari pluginnya atau gimana, karena dulu kalau nggak salah sekitar mungkin 2 tahun yang lalu teman-teman ya, saya coba untuk listing ini, itu cepat sih munculnya ya. Tapi sekarang agak lama, kurang tahu kenapa. Saya pilih listing property main ya. Nanti di sini tinggal teman-teman atur untuk kolom dari masing-masing device-nya ya. Oke, kemudian di sini untuk post number-nya teman-teman bisa atur juga ya, berapa yang ingin ditampilkan. Nah jangan lupa teman-teman, di bagian sini kita gunakan sebagai archive template ya. Oke. Nah di sini kenapa hello world, berarti teman-teman silahkan atur di bagian pengaturan ya, lalu preview settings teman-teman arahkan di sini ke bagian lokasi property archive. Oke teman-teman ambil salah satunya, misalnya Jakarta gitu ya mungkin. Nah ya, lalu klik apply and preview. Nah seperti ini ya. Terbitkan teman-teman, lalu add condition. Di sini archive-nya teman-teman cari namanya lokasi property. Oke. Dan di sini kita tampilkan di semua properti lokasi ya. Lalu save and close. Nah sekarang kalau teman-teman akses misalnya, misalnya ini ya, sebelumnya kita Jakarta atau kita ke lokasi dulu boleh ya, lalu kita pilih Medan misalnya. Nah sekarang sudah tampil ya di sini Medan. Oke, lalu kalau teman-teman kembali lagi ke lokasi dan kita pilih Jakarta misalnya, di sini ada 2 properti katanya.
Kita lihat, nah di sini tampil 2 properti. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat archive properti. Sekarang teman-teman bisa close ini dan teman-teman bisa kembali ke dashboard websitenya. Lalu teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya ya. Terima kasih. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi di kelas WordPress, dan di materi kali ini teman-teman kita akan melakukan desain untuk halaman home ya. Di sini kalau teman-teman lihat sekarang tampilannya seperti ini. Sekarang teman-teman bisa klik kanan di bagian Elementor ini ya, buka link di tab baru. Pastikan teman-teman sudah login ya, biar bar di atas ini muncul ya. Oke, kita akses dulu di bagian page builder teman-teman. Kita tunggu ya. Ini kita close dulu nggak apa-apa teman-teman. Sekarang kita tambahkan sebuah section, pilih satu kolom. Nah kemudian di bagian tinggi minimal teman-teman saya buat 450 pixel. Lalu ke bagian kita ke bagian gaya, dan di sini untuk backgroundnya teman-teman bisa atur apakah ingin pakai slide atau yang lainnya. Saya pilih klasik, gambar. Nah kemudian teman-teman nanti bisa unggah berkas dan pilih berkasnya ya, atau cari gambarnya sebagai background. Di sini saya tarik langsung teman-teman filenya ya. Nah ini misalnya, lalu saya akan klik pilih. Oke, kita lihat seperti ini. Sekarang kita atur di bagian displaynya, pilih sampul atau cover teman-teman. Ulangi, jangan ulangi, dan di bagian ukuran gambar, di bagian posisi kita pilih terpusat atau center. Nah seperti ini ya. Berikutnya kita ke bagian pelapis latar teman-teman ya. Nah di sini teman-teman sesuaikan untuk backgroundnya, saya akan pilih hitam pastinya ya. Oke, lalu untuk transparansinya teman-teman bisa sesuaikan ya. Nah misalnya seperti ini. Oke, kemudian teman-teman klik di sini, masukkan tajuk atau heading ya. Lalu kita kasih nama, saya akan buat listing properti gitu ya, atau terserah teman-teman namanya nanti apa ya, atau misalnya properti Jakarta atau yang lainnya ya. Saya akan buat seperti itu teman-teman. Kemudian kita bisa atur untuk perataannya jadi rata tengah. Nah kita ke bagian gaya, di sini warna teksnya pilih putih teman-teman. Oke, lalu ke bagian penulisannya, di sini kita klik. Kita akan ubah di sini teman-teman. Untuk jenis fontnya jadi Poppins, lalu size-nya 45 dan ketebalannya 700. Nah seperti ini. Perbarui dulu teman-teman. Oke, sekarang kita coba refresh di halaman home atau diklik halaman home-nya. Nah tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman kita akan menambahkan filternya ya teman-teman. Jadi kita klik di sini, kita tambahkan sebuah section. Dan ini sudah tampil ya. Saya akan buka dulu teman-teman untuk contoh webnya mungkin ya. Atau saya akan klik di sini teman-teman. Oke. Lalu masukkan bagian dalam atau intersection ke sini ya. Nah sekarang ini kolomnya ada 2, 1, 2. Yang kanan klik kanan, lalu kita hapus. Nah sekarang teman-teman kembali ke widget di sini, cari namanya filter ya. Kita gunakan namanya select filter. Nah kita cari di sini namanya main ya, yang sebelumnya kita pernah buat untuk filternya. Kita tunggu teman-teman. Nah ya, main filter, teman-teman klik. Nah tampilannya seperti ini ya. Silahkan dipilih di bagian this filternya adalah jet engine teman-teman. This filter for jet engine. Apply-nya di sini klik on apply button ya, untuk apply on-nya. Nah sekarang teman-teman perbarui dulu. Oke teman-teman, sekarang kita klik di bagian list filternya ini ya. Lalu kita ke gaya.
Di sini saya pilih posisinya line. Nah, saya buat 100, saya buat persen, lalu saya buat 100. Oke, lalu di bagian grup filter pilih line persen ya, saya samakan buat 100 atau di fullkan seperti ini ya. Oke. Ini dulu teman-teman, coba kita klik di bagian kolom yang di dalam ini ya. Oke, lalu ke bagian gaya, di sini ke bagian background ya. Saya akan masukkan warna biru seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita bisa atur untuk paddingnya mungkin ya. Coba kita ke bagian lanjutan. Padding kita nonaktifkan, kita akan buat persen teman-teman. Oke, padding atas 6%, lalu kanan 3. Nah, seperti ini, lalu bawahnya 2 mungkin, dan kiri 3. Sip. Sekarang teman-teman bisa atur di bagian section. Oke, lalu kelanjutan. Di sini kita buat persen marginnya, kita nonaktifkan. Kita buat minus. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Sekarang teman-teman klik di sini. Kita cari namanya apply button. Nah, ini ya. Kita tarik teman-teman ke dalam kolom. Sip. Seperti ini ya. This filter for jet engine, teman-teman. Pastikan jet engine. Lalu di sini untuk apanya ya? Sorry, untuk apply buttonnya atau labelnya ya, atau teksnya kita ubah jadi cari properti gini ya misalnya. Kemudian untuk redirect path-nya itu teman-teman arahkan kemana? Di sini ya untuk linknya. Nah, di sini saya akan arahkan ke halaman properti. Klik kanan lalu salin alamat link dan kita paste di sini. Kemudian kita bisa ke gaya teman-teman. Oke, di sini saya akan siapkan warna dulu teman-teman ya. Atau saya akan atur langsung backgroundnya di sini ya. Oke, sebentar ya, kita cari. Nah, seperti ini misalnya ya. Lalu text colornya hitam. Oke. Lalu di bagian penulisan teman-teman, kita ubah jadi Poppins ya. Poppins dan ketebalannya 400. Nah, seperti ini. Kemudian alignmentnya kita pilih yang ini ya, full seperti ini. Oke. Coba sekarang kita klik di bagian sini teman-teman, di bagian filternya, lalu ke bagian gaya, di bagian select kita atur backgroundnya jadi putih ya. Nah, putih saja. Lalu border radiusnya mungkin kita buat 3 boleh, atau disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Text color hitam. Lalu lalu untuk fontnya atau penulisannya di sini teman-teman bisa sesuaikan. Misalnya Poppins, lalu size-nya 14 atau 15 boleh. Nah, seperti ini ya. Oke, perbarui teman-teman. Kemudian kita coba refresh teman-teman di sini di halaman home. Nah, sekarang filternya sudah tampil seperti ini ya. Oke, sekarang kalau teman-teman filter jenis, oh ini ada typo nih ya. Teman-teman bisa perbarui di sini. Di bagian smart filternya ya, di all filter. Oke, kita klik yang main filter, teman-teman edit. Di sini ya. Sorry, di bagian placeholder. Sorry, kita lihat jenis properti. Itu di mana ya teman-teman? Ini ya. Nah, ini typo ya, properti. Oke, update. Nah, sekarang kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Oke, jenis properti rumah, lokasi, status dijual, disewa, misalnya lokasinya Medan. Kita cari. Sip. Kita sudah diarahkan ke halaman properti dan di sini langsung memfilter ya.
Teman-teman bisa lihat di sini sudah langsung memfilter apa yang kita filter di halaman home tadi ya. Jadi di sini lokasinya, jenis propertinya rumah, status disewa, dan yang ada di Medan. Oke, kita akan filter sekali lagi di sini, misalnya ke halaman home dulu ya. Kita cari townhouse misalnya ya, statusnya disewa, lokasinya biasanya sih karena ini saya input baru satu, muncul satu ya di bagian lokasi, cari. Nah di sini sudah memfilter ya, disewa, Jakarta, dan townhouse yang dimaksud ya. Oke, jadi sudah selesai ya untuk bagian section hero nya ya. Coba kita klik, coba kita ke sini teman-teman. Sekarang kita pilih mode responsif. Biasanya mode responsif ini agak sedikit berbeda ya. Nah di sini teman-teman bisa atur nih untuk mode responsifnya di versi mobilenya seperti apa. Untuk filternya ya, ini kalau teman-teman akses di mobile, di handphone pasti ini nggak responsif ya, karena seperti ini. Oke, di sini saya akan lihat dulu teman-teman untuk settingan web sebelumnya. Teman-teman klik di sini ya, lalu silahkan ke bagian, oh ya sebelum itu teman-teman kita ke sini versi desktop, kita klik di bagian inner section yang ini, lebarnya di sini saya buat 1300 ya. Oke, lalu kembali ke mode responsif, mode responsif versi mobile. Nah ini kita klik ya di bagian filter, lalu ke bagian gaya, grup filternya saya akan pilih kolom ya. Nah, seperti ini ya, kolom, perbarui teman-teman. Di sini saya klik di bagian kolom di sini mungkin ya. Oke, lalu ke gaya, di bagian batas, border radius saya buat 5. Oke, lanjutan. Nah ini paddingnya coba kita nonaktifkan. Paddingnya kita buat sama mungkin ya. Nah seperti ini ya. Teman-teman nanti tinggal sesuaikan saja. Atas akan buat 6, yang atas, lalu kanan 4, bawah 6, dan kiri 4. Nah seperti ini ya, coba kita perbarui dulu. Kemudian yang ini teman-teman bisa klik ya ke bagian lanjutan, margin, buat persen, dan nonaktifkan linknya. Nah seperti ini saja ya, coba. Oke, perbarui teman-teman. Kita coba refresh, klik kanan dan inspeksi, seharusnya sih sudah responsif ya teman-teman. Nah sekarang tampilannya sudah seperti ini ya. Oke, nanti tinggal teman-teman sesuaikan. Oke, jadi seperti itu untuk section hero. Di sini kita bisa close. Dan teman-teman kalau mau kembali ke dashboard web silahkan ya, berarti ini di close saja. Teman-teman bisa lanjut di materi berikutnya ya. Terima kasih.